Hai semuanya, di sini kita akan belajar tentang infrastruktur jaringan komputer. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sinta Dwi Ardita, biasa dipanggil dengan Dita. So, let's get started. Apa sih infrastruktur jaringan itu? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Infrastruktur jaringan dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Infrastruktur terbuka contohnya yaitu internet, dan infrastruktur tertutup contohnya yaitu private intranet. Keduanya dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi, jaringan kabel atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access control dan security. Bentuk paling sederhananya yaitu biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain, atau sistem jaringan yang bisa terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Jenis-jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama yaitu infrastruktur jaringan fisik. Banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contohnya yaitu pada topologi jaringan yang biasa dipakai menggunakan kabel backbone gigabit Ethernet, maka juga harus memakai kabel CAT5E agar bisa mendukung speed gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu pertama, router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Kedua, switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga yaitu server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur jaringan logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti 1. DNS server configuration, kedua database configuration, ketiga web server configuration, keempat DHCP server configuration, dan lain-lain. Macam-macam jaringan. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. Contohnya yaitu Bluetooth dan jaringan yang ada di warnet. Kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Contohnya yaitu jaringan penghubung pada universitas yang luas. Ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Contohnya yaitu jaringan yang menghubungkan berbagai kota dan wilayah. Selanjutnya yaitu virtualisasi. Yang kelima yaitu Disaster Recovery Center. Keenam, data center. Ketujuh, zona demilitarisasi atau DMS. Dan yang terakhir yaitu Virtual Private Network atau VPN. Berikut merupakan gambar topologi jaringan. Manfaat jaringan komputer yaitu 1. Untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dan yang terakhir yaitu membantu aktivitas manusia. Dampak negatif jaringan komputer. 1. Biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, diperlukan untuk menyiapkan kebutuhannya seperti software, hardware, dan lain-lain.
Kedua, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional. Dan yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar resiko dokumen terinfeksi virus atau spam pada komputer. Dan yang terakhir merupakan ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses telekomunikasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun secara real-time, tentu saja meningkatkan resiko munculnya masalah lain seperti penyebaran konten ilegal, pencurian data, dan lain-lain. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.